sehat Pak Agung. Long time no see. Agung, mengenai diskusi kali ini membahas mengenai putusan MK ini. Ya, karena kami melihat dan mendengar di berbagai media massa, baik elektronik, termasuk media sosial, dan khususnya tidak saja yang terlibat ada teman-teman insan politik, tapi juga masyarakat umum terhadap putusan MK tahun 2024 ini nomor 34 yang melakukan langkah-langkah yang cukup spektakuler, putusan yang spektakuler. Jadi seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Inilah tujuan daripada pertemuan ini diadakan, hari diskusi ini diadakan untuk menggali, mendapatkan berbagai pikiran-pikiran yang kemudian bisa disumbangkan dan disalurkan via anggota-anggota kami yang ada di DPR RI, DPRD, dan juga pengurus-pengurus di daerah. Khususnya kami yang sebagai orang diketahui Kosgoro ini menyalurkan aspirasi politiknya pada Partai Golkar. Untuk ini juga kami akan sampaikan dari buah pikiran yang secara objektif, bukan secara emosional, tetapi secara objektif. Tidak mungkin pertemuan tidak cukup satu kali, bisa dua kali lagi, sehingga menghasilkan sebuah paper yang dipandang dari segala segi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, juga tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang disebut tadi sebagai putusan yang final dan mengikat. Bentuknya adalah tentu harus melalui proses legislasi. Nah, seperti apa proses legislasinya ini yang sama-sama kita lakukan? Kita tidak ingin mengatakan putusan tersebut tidak perlu dilayani atau putusan tersebut jangan melanggar, kami tidak peduli. Saya kira tidak bisa begitu. Semuanya harus sesuai dengan jiwa dan semangat menjaga demokrasi, menjaga memelihara demokrasi kita yang sudah dewasa ini, semakin dewasa semakin mantap gitu. Untuk itulah kami mengundang para tokoh-tokoh, dan kita belum selesai mendengarkan ini. Ada yang sebagian memang tidak harus dilaksanakan secara buru-buru, tapi juga kami belum mendengarkan suara dari floor. Jadi ini forum yang sengaja secara bebas silakan untuk berbicara, khususnya mengenai putusan MK itu yang benar-benar kemudian menjadi yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Pak Agung tadi juga sampaikan kalau seandainya dilakukan dapat melanggar dan tidak dilakukan juga dapat melanggar. Ini gimana Pak Agung disampaikan tadi? Ya itu tadi istilahnya maju kena, mundur juga kena. Karena itu harus dicari formulasinya. Tafsiran ini sangat banyak juga. Jadi juga sudah diingatkan bahwa kita jangan salah menafsirkan, termasuk MK-nya itu sendiri. Karena ada yang mengatakan uji materi juga menjadi begitu luas tanpa ada batasnya, menjadi masalah juga seperti sekarang. Setiap ada orang kelompok masyarakat mengajukan uji materi, tentu apakah harus dilayani, apakah tidak dibatasi pada kewenangan yang diberikan secara terbatas. Ini juga sebuah perbincangan di masa depan, sehingga lembaga ini kemudian dihormati putusannya. Lebih-lebih lagi kalau memang MK ini ke depan kita berharap bahwa ada akses dari publik. Tadi juga sudah ada salah satu suara yang menyatakan bahwa akses dari publik dirasa agak kurang karena tiba-tiba sejumlah hakim konstitusi memutuskan seperti yang sekarang dan tanpa ada pilihan, hanya melaksanakannya, dan dilaksanakan tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Nah, inilah sebuah perjalanan yang saya kira sebaiknya masyarakat memberikan saran dan pandangan yang baik, dan mungkin ini bisa diterima, bisa dibahas dan bisa dicerna dengan baik oleh DPR ini. Kalau dilihat apakah putusan
ini menabrak undang-undang? Ya memang undang-undang yang ada memang harus diperbaiki. Kalau mau melaksanakan ini tanpa perbaikan tidak mungkin. Seperti yang 5 tahun sekali ini kan jadi ada yang lebih dari 5 tahun, ada yang kurang dari 5 tahun. Jadi saya kira di tahun 2029 kan ada pemilu. Di situ harus ada dilaksanakan yang 5 tahun, nanti yang kemudian di 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian bagaimana? Jadi kita harus memberikan saran yang tidak boleh melanggar undang-undang atau melanggar undang-undang dasar atau undang-undang. Kita cari yang sebaik-baiknya, dan paling utamanya bagi kami adalah keputusan apapun ke depan harus tetap memperkokoh NKRI, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena juga tadi sudah mulai ada yang bicara bahwa jangan sampai ini membangun sebuah awal daripada pikiran-pikiran ke federal misalnya, karena seolah-olah dipertentangkan antara klaster pusat dan klaster daerah. Saya kira ini semua menjadi pikiran kita. Menurut Bapak sendiri yang ideal itu seperti tindak lanjut atas putusan MK ini, Pak? Saya kira kita tetap laksanakan, tetapi yang menjadi perbincangan seperti apa, ini yang saya juga memerlukan pemikiran yang diharapkan melalui forum inilah. Jadi tidak ada keinginan kita untuk melawan atau menolak begitu saja tanpa alasan. Alasan kita tentu jangan sampai putusan tersebut justru melanggar anggaran dasar, melanggar undang-undang dasar. Kemudian setelah kumpul misalkan hasil dari forum-forum ini nanti akan disampaikan ke mana? Bisa kami sampaikan ke parlemen, ke DPR, melalui Komisi 2, melalui partai politik. Jadi banyak saran yang bisa kita berikan. Saya kira pikiran-pikiran ini, dan ini bukan satu kali di sini. Kami berencana nanti ada beberapa pertemuan lagi sampai menghasilkan pikiran yang lebih komprehensif, bisa dijalankan tanpa melanggar apapun, termasuk melanggar undang-undang ataupun undang-undang dasar. Artinya akan ada keputusan dari partai nanti untuk kami akan menyampaikan kepada yang berhak, kan adalah partai politik yang akan diperjuangkan oleh anggota DPR. Kami yang merupakan bagian dari anggota tersebut. Jadi Bapak sendiri nanti dari DPR akan mengeluarkan pernyataan. Saya kira seperti itu. Jadi penting bagi partai politik untuk mengeluarkan sikap. Kami memberikan saran dan memberikan pandangan yang terbaik. Oke. Baik, terima kasih.